Bahaya rezeki haram. Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan, serta selalu diberikan bertambahnya rezeki oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Apa sih bahaya dari rezeki haram itu? Gini, uang yang dibelanjakan pada barang haram, apakah juga termasuk rezeki? Uang yang berada di dalam dompet Anda itu, uang yang ada di saku atau dalam genggaman kita ini, belum tentu hal itu menjadi rezeki kita sebelum uang itu dibelanjakan dan sebelum uang itu memberikan manfaat bagi diri kita. Itulah hakikat rezeki yang sebenarnya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Videonya pun sudah kita bagikan. Kalau uang itu digunakan untuk minuman keras, digunakan untuk membeli narkoba, atau digunakan untuk makanan yang diharamkan, artinya apa? Artinya kita ini memberikan tubuh manfaat berupa kenikmatan saat mengkonsumsinya saja. Akan tetapi, keburukan yang diakibatkan bagi tubuh itu jauh lebih besar dari manfaatnya. Hal itu juga namanya rezeki, tapi rezeki haram. Rezeki yang diperoleh dari jalan yang salah atau dimanfaatkan pada jalan yang salah. Dan keburukan yang diakibatkan darinya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Maka jauhilah rezeki yang seperti itu. Sahabat semua, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan tujuan pemberian rezeki dari Allah adalah supaya rezeki itu bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT. Rezeki haram ini nggak bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT. Tubuh yang Anda beri makan makanan haram itu, baik yang diharamkan seperti babi, nggak disembelih dengan nama Allah, makanan berupa darah, maupun sumbernya yang haram seperti makanan yang dibeli dari hasil korupsi. Rezeki yang dihasilkan dari hal-hal semacam itu jika dimasukkan ke dalam tubuh, maka nggak dapat dipakai untuk beribadah. Uang yang didapat dari hasil menipu pun nggak ada manfaatnya bila disumbangkan ke masjid. Orang yang mencari rezeki melalui jalan yang haram adalah orang yang nggak dapat mengendalikan dirinya untuk diperbudak oleh hawa nafsu. Keberlimpahan harta bukanlah sesuatu yang menunjukkan kualitas seseorang di mata Allah. Akan tetapi, keberlimpahan manfaat bagi diri sendiri dan juga manfaat bagi orang lain. Bukan seseorang yang mereka ini mempunyai ilmu tinggi, namun mereka ini sukanya merendahkan orang lain. Bukan mereka pula yang mengatakan orang lain ini sok tahu ketika ada orang yang ingin sharing-sharing sebuah ilmu. Ada juga contoh lainnya semacam pengedar narkoba, mucikari, pedagang minuman keras, atau rentenir. Kalau rentenir katakanlah, loh kan aku udah nolongin orang, ngasih pinjaman orang ketika orang itu sedang kesusahan. Iya sih, nolongin sih nolongin, tapi tingginya bunga itu loh malah justru menjerumuskan orang yang katanya dibantu itu menjadi malah semakin menderita. Apakah mereka merasa memberi manfaat karena mempekerjakan banyak orang gitu, atau katanya nolongin orang gitu? Enggak. Mereka para pengusaha haram ini bekerja dengan melaksanakan kegiatan yang haram serta memperoleh keuntungan atau memperoleh profit, dan keuntungan itu pun haram. Gaji dan upah yang dibayarkannya pun juga haram. Saudaraku semua, berusaha itu bukan hanya sekedar memutar uang, akan tetapi ada juga berkah, ada juga ridho Allah di sana. Kira-kira ada nggak sih berkahnya di situ? Kira-kira ada nggak sih ridho Allah di situ? Jadi, jika dilakukan dalam koridor agama, maka insya Allah kita akan memperoleh sebuah rezeki yang halal, sebuah rezeki yang mendapatkan ridho dari Allah SWT. Namun jika dalam kita mendapatkan rezeki itu sebaliknya dari sebuah kegiatan yang diharamkan agama, maka murka dari Allah lah yang akan kita dapatkan. Naudzubillah min dzalik. Lantas bagaimanakah membelanjakan uang di jalan Allah SWT? Uang yang kita pegang atau uang yang masih dalam penguasaan kita itu nantinya akan menjadi rezeki jika kita ini membelanjakan untuk kebutuhan kita, atau kita ini membelanjakannya untuk keluarga. Dan sebagian dari rezeki itu kita berikan pula dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dan juga ada pula di sana kewajiban kita untuk memberikan zakat. Dan juga rezeki itu kita gunakan juga untuk memberikan sumbangan, bantuan, atau apapun namanya, yang tujuannya adalah membantu orang yang memang benar-benar membutuhkan. Inilah rezeki yang sebaik-baiknya. Inilah rezeki yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat baik itu di dunia maupun bermanfaat nantinya di akhirat. Dengan catatan sumber kita memperoleh rezeki itu adalah berasal dari yang halal.
Betapa bahagianya orang yang selama hidupnya ini memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan juga banyak orang. Dan setelah mereka ini meninggal, maka sedekah jariyah itu akan terus mengalir kepadanya ketika berada di alam barzah. Dan pastinya doa-doa terbaik akan terus dikirimkan untuknya. Jangan lupakan pula, anak juga adalah rezeki. Jika Anda memberikannya rezeki yang halal, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh. Namun jika Anda mendapatkan rezeki yang haram, lalu Anda berikan anak Anda berikan keluarga Anda rezeki haram itu, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, anak-anak Anda itu justru akan menjauh dari norma-norma agama. Oleh karena itu, marilah kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Karena anak soleh adalah aset paling berharga untuk kita. Mereka menjadi penyemangat saat kita hidup. Dan kita akan terus menuai pahala dari doa-doa serta kebaikan yang dibuat oleh mereka ketika nantinya kita ini sudah ada di alam barzah. Dan nantinya kita ini sudah nggak bisa berbuat apapun lagi untuk menambah amal ibadah kita. Insya Allah, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.